Gas, bete, guys, nonton film ini yuk. Apa itu? Tentang kehidupan hewan di bawah laut. Ini Masya Allah. Wah, indahnya. Cantiknya. Jadi guys, aku tahu loh penjelasan tentang ikan paus ini apa. Jadi guys, paus itu adalah salah satu jenis hewan mamalia yang terbesar di lautan. Hewan ini kerap disebut sebagai ikan, padahal nyatanya bukan. Di seluruh lautan di dunia, paus terbesar dengan berbagai famili. Status paus merupakan hewan yang dilindungi karena populasinya yang terancam. Namun, sayangnya, saat ini populasi paus terus menurun sebagai akibat dari perburuan liar yang dilakukan manusia. Padahal, paus memiliki keunikan sebagai hewan. Salah satunya mampu mendengar hingga ratusan kilometer di bawah air. Dan paus juga bisa bernyanyi di lautan. Dan satu lagi, paus mempunyai keunikan yaitu pembersih laut alami. Oh iya guys, ada juga nih ayat tentang ikan paus yang berbunyi Uhilla lakum saydul bahari wa ta'amahu mata'al lakum waliyas sayyara wa hurrima alaikum saydul bahari ma dumtum hurum wattaqullaha walladzi ilaihi tuhsyarun, yaitu artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Ada juga nih hadis tentang ikan paus, yaitu tentang kehalalan bangkai ikan paus. Suatu ketika, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum hewan di laut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan kisah yang kedua yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam yang pernah meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin dari Allah. Beliau diuji, dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan paus. Di dalam perut itu beliau berdoa dengan kalimat yang sangat terkenal, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Tahu nggak siapa nama gurunya dosen Pak Ibu? Nggak tahu siapa. Teman-teman, tahu nggak sih hal menarik tentang unta? Unta dikenal sebagai hewan yang bisa bertahan hidup di gurun pasir yang tandus. Unta juga dikenal dengan julukan Sheep of the Desert karena kemampuannya yang dapat membawa beban berat melintasi padang pasir. Unta adalah sejenis hewan yang bisa bertahan hidup dengan persediaan makanan dan minuman yang minim, tetapi juga mempunyai punuk untuk menyimpan lemak sebagai cadangan saat terjadi kelangkaan. Unta bahkan dijadikan alat transportasi di padang pasir untuk membawa barang-barang yang berat. Ada juga surah Al-Quran yang tercantum tentang hewan unta, ialah surah Al-Ghasyiyah ayat 17 yang berbunyi afala yanhuruna ilal ibili kaifa khuliqat, yang artinya maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah mengajak manusia untuk berpikir melalui keberadaan hewan unta, di mana hewan unta menjadi salah satu makhluk ciptaan Allah yang menakjubkan, bahwa hewan unta diciptakan dengan rancangan anatomi tubuh khusus yang membantunya bertahan hidup di tengah gurun padang pasir yang tandus dengan mempunyai cadangan air. Ada juga nih hadis tentang hewan unta yang berbunyi fa innamal maumin kal zamali anfi haisama fidan kat. Artinya sesungguhnya orang mukmin itu seperti unta yang ditusuk hidungnya, kemanapun unta dituntun ia patuh. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lain beliau menyabdakan, kepada Tuhanmu jadilah engkau seperti unta yang ditusuk hidungnya, artinya dalam hal kepatuhan manusia layak belajar dari unta. Apa saja yang diperintahkan ia turuti. Rupanya kepatuhan unta dan juga hewan-hewan lainnya kepada manusia bukanlah hal sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.